Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, kembali lagi di Bijak Bincang Pajak. Perkenalkan, saya Rahmat dan di samping saya sudah ada narasumber kita, the one and only Mas Najib. Apa kabar Mas Najib? Alhamdulillah, ganteng banget hari ini. Masya Allah. Seperti yang kita ketahui ya, Mas Najib ini kayaknya sering banget ngelihat Mas Najib di podcast di YouTube-nya Kanwil DJP Jakarta Utara. Sebenarnya siapa sih sosok Mas Najib ini? Bisa diperkenalkan nggak Mas? Siapa Mas Najib ini dan di Kanwil DJP Jakarta Utara ini sebagai apa? Kemudian tugasnya tuh apa gitu Mas? Oh iya, makasih nih Mas Rahmat. Emang biasanya sih saya yang jadi hostnya Mas Rahmat ya, di sini. Cuman karena memang kali ini ya kawan pajak kita kedatangan ini host andal Kanwil Jakarta Utara memang beliau ini. Ya jadi saya ini di Kanwil Jakarta Utara sebagai penyuluh kawan pajak. Jadi memang tugasnya sosialisasi, edukasi, asistensi, itu pokoknya gimana caranya kawan pajak yang tadinya nggak ngerti pajak atau yang sedikit ngerti itu bisa lebih ngerti lagi tentang perpajakan gitu Mas Rahmat. Berarti intinya tuh sebagai penyuluh ya menyuluh pajak gitu ya. Nah, jadi saya kalau misalnya pengalaman ya pengalaman penyuluhan, kalau broadcasting nggak punya saya pengalaman. Oke. Walaupun sudah beberapa episode. Iya, cuman ya amatir kita kan, seadanya aja. Terendah untuk meroket ini Mas Najib ini. Menyala abangku, gimana sih? Mas Najib, Ya, kemarin jadi gini Mas Najib. Kemarin tuh saya iseng-iseng pisau. di medsos saya itu saya mencoba menyapa kawan pajak di medsos saya. Oke. Nah, jadi di situ ada beberapa pertanyaan dan beberapa pandangan terkait pajak, Mas Najib. Boleh kan Mas, saya menanyakan tentang pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kawan pajak ini, Mas. Boleh. Ini salah satu pekerjaan saya memang. Memang ditanyain. Iya, betul. Paling Nanti pas banget nih. pas banget. Silakan Mas Rahmat, silakan. Jadi saya mencoba beberapa pertanyaan Mas Najib. Jadi kita mulai dari mungkin nanti dari pendaftaran, kemudian pelaporan SPT, kemudian ada isu-isu lain yang berkembang saat ini mungkin Mas Najib ya. Boleh ya Mas Najib? Boleh. Ini kayak ujian skripsi ya. Ini assessment gitu ya. Assessment penyuluh ini Mas. Siap. Silakan Mas. Oke Mas, kita mulai dari topik pendaftaran Mas Najib. Siap. Kalau pendaftaran tuh kan erat kaitannya dengan NPWP Mas Najib. Nomor pokok wajib pajak. Iya betul. Sebenarnya apa sih NPWP ini dan syaratnya seperti apa biar bisa memperoleh NPWP Mas? Oke, jadi pada dasarnya NPWP itu adalah sarana administrasi atau dia sebagai tanda pengenal untuk administrasi di Direktorat Jenderal Pajak. Makanya angkanya di-generate atau dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak. Bisa berdasarkan permohonan dari wajib pajak atau ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Kalau dia berdasarkan permohonan, itu dari masing-masing wajib pajak atau masing-masing orang yang belum punya NPWP yang mengajukan. Kalau ditetapkan, biasanya itu karena seharusnya wajib pajak tersebut sudah memiliki NPWP, tetapi dia atau yang bersangkutan tidak pernah mengajukan permohonan. Nah, syaratnya pada dasarnya adalah yang pertama syarat subjektif. Subjektif itu kalau bagi orang pribadi, WNI, ya warga negara Indonesia itu adalah dia bertempat tinggal di Indonesia. Ya. Oke. Atau kalau dia WNA, dia berencana menetap di Indonesia. Oke. Atau dia sudah di Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam 1 tahun. 183 hari berarti sekitar Setengah tahun. Ya, kurang lebih setengah tahun. Jadi setengah tahun dalam 1 tahun itu, 1 tahun kalender dia di Indonesia. Gitu. Itu syarat subjektif.
Nah, syarat objektif adalah berpenghasilan. Oke. Gitu. Jadi harus dua ini. Cuman memang kalau beberapa kasus yang suka saya temuin itu beberapa orang bikin NPWP karena persyaratan dari perbankan. Gitu. Nah, ya, iya, sebetulnya kan betul. persyaratan ya dari perbankan aja mungkin sebagai supaya lebih mudah administrasi mereka. Karena perbankan itu punya kewajiban juga pemotongan pajak penghasilan atas bunga. Oke. Bisa dari bunga tabungan, bisa dari bunga deposito. Oke. Nah, kalau dia nggak punya data NPWP kan nanti kesulitan motongnya kan. Jadi lebih baik ya sekalian di depan lah diminta data gitu. Berarti kalau misalkan belum memenuhi dua syarat itu Mas Najib, atau salah satu syarat itu, boleh nggak Mas kita tetap memiliki NPWP gitu Mas? Silakan. Apalagi kan nanti yang berdasarkan perubahan dari PMK 112 kalau saya nggak salah yang terkait NIK NPWP. Ya. Nanti per bulan Juli ya kan itu NPWP yang tadinya pakai angka acak Ya. akan menggunakan NIK. Jadi yang tadi 15 digit jadi 16 digit gitu. Jadi ya bikin aja perkara nanti. Tapi kan saya nggak berpenghasilan ya nanti bisa diajukan statusnya non efektif. Gitu. Oke Mas. Sekarang nih Mas, kebalikannya sekarang. Kalau misalkan orang itu sudah memiliki dua syarat tersebut, syarat objektif sama subjektif, Iya. seperti yang disebutkan Mas Najib tadi, tapi orang tersebut tidak memiliki NPWP dan sampai dengan saat dia memenuhi dua syarat itu, dia masih juga belum dikukuhkan sebagai wajib pajak. Iya. Iya. Gimana seperti itu Mas? Ya, kalau yang seperti ini bisa ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Jadi penetapan secara jabatan bahasanya. Oke, saya Jadi walaupun dia tidak mengajukan, itu bisa di NPWP-kan. Tanda kutip. Dan kalau misalnya kayak tadi kasusnya, kita ambil contoh ya, misalnya di 2023 dia belum punya NPWP. Iya. Padahal dia udah punya penghasilan dari sebelum 2023 tuh, 2022, 2021 dan sebelumnya. Nah, nanti kalau memang dia nggak pernah mengajukan pembuatan NPWP, maka ditetapkan secara jabatan oleh Dirjen Pajak, nanti bisa diperiksa tahun-tahun sebelumnya. Oke. Gitu. Nanti bisa terbit namanya surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak. Ya, atas penghasilan yang sebelumnya itu yang nggak pernah dilaporin sama dia. Oke. Gitu. Berikut juga ketika kita punya usaha tapi kita tidak mempunyai NPWP juga seperti itu Mas. Sama saja. Sama ya. Iya. Oke Mas. Nah sekarang Mas, kan ini banyak ya mungkin kawan pajak yang milenials yang baru saja menikah Mas. Iya. Nah perlakuan NPWP terhadap suami istri itu seperti apa Mas? Nah, jadi kalau kawan pajak nih, kalau iseng-iseng ya bisa lihat di Undang-Undang PPH Pasal 8 Ayat 1, bahwasannya perlakuan perpajakan bagi sebuah keluarga itu diperlakukan sebagai satu unit. Gitu. Kalau bahasa undang-undangnya gini, keuntungan dan kerugian bagi istri yang telah kawin adalah keuntungan dan kerugian suaminya. Oke. Gitu. Jadi istri punya penghasilan, atau dia punya usaha, maka defaultnya itu digabung dengan penghasilan suami. Oke. Nah terus di ayat 3 kalau saya nggak salah, atau ayat 4 saya lupa, itu bahwa untuk anak ya, untuk anak yang belum dewasa itu juga digabung penghasilannya ke orang tua. Oh. Nah di penjelasan undang-undangnya yang disebut dengan belum dewasa itu adalah usia di bawah 18 dan belum pernah menikah. Oke. Gitu. Karena kalau dia sudah menikah maka dianggap dia menanggung tanggung jawabnya sendiri. Oke. Gitu. Berarti bisa diartikan bahwa kalau suami istri itu cukup lapornya satu SPT saja Mas? Seharusnya iya. Seharusnya ya. Jadi suaminya aja. Jadi istrinya, jadi nih kawan pajak ya, kalau yang istri kawan pajaknya ada yang wanita sudah menikah dan tidak melakukan perjanjian pisah harta atau memilih terpisah, ya memilih terpisah ini bukan pisah cerai atau bukan ya, pisah pelaporan SPT, maka digabung semua ke suami. Oke. Terus misalnya kalau si istrinya ini, jadi di pasal 8 ayat 1 itu disebutkan kalau istrinya ini bekerja hanya di satu tempat,
ya di satu perusahaan dan penghasilannya sudah dipotong PPh pasal 21 oleh perusahaan serta perusahaannya tadi nggak ada hubungannya sama suami, ya maksudnya bukan punya suaminya, suaminya bukan pemilik dan segala macam, maka penghasilan istri dihitung secara final. Jadi nanti tidak menambah penghasilan suami, tapi nanti dilaporkan di SPT-nya suami. SPT-nya suami. Gitu. Tapi dengan syarat tadi ya, cuman kerja di satu tempat. Ya, terus sudah dipotong PPh 21 dan tidak ada kaitannya dengan usaha suami atau perusahaan suami. Gitu. Oke, Mas. Kalau sekarang dibalik, Mas. Dibalik. Jadi sudah suami istri, Mas. Karena ketidaktahuannya atas apa yang dijelaskan Mas Najib tadi, bahwa suami istri itu sebenarnya ada penggabungan pelaporan SPT. Iya. Nah, sampai dengan saat ini itu mereka masih NPWP masing-masing, Mas. Iya. Nah, itu mungkin ada saran atau keterangan dari Mas Najib terkait peristiwa seperti itu, Mas. Iya. Banyak sih kayak gitu Banyak, ya? sebetulnya. Nah, makanya ya kawan pajak kalau udah tahu nih, memang saya sarankan udah dihapusin aja kalau memang tidak pisah harta. Pertama, ya lebih simpel. Administrasi kan. Betul. Dari sisi wajib pajak juga, ya suaminya aja yang lapor, istrinya nggak perlu. Nanti istrinya cukup pakai NPWP suami. Atau kalau nanti sudah berlaku NIK NPWP itu semuanya sudah berlaku secara nasional, cukup pakai NIK sendiri. Tapi kan NIK-nya si istri itu sudah diakuin dalam data keluarga suami. Gitu kan di JP Online ada tuh data keluarga. Gitu. Jadi supaya pertama beban administrasi tidak terlalu besar. Di sisi wajib pajak juga, di sisi Direktorat Jenderal Pajak juga, jika semua istri ya sudah melakukan seperti tadi, beban administrasi dan beban basis data juga berkurang kan. Gitu. Iya, betul. Berarti intinya penyederhanaan administrasi. Betul. Kita beranjak ke tadi kan udah Mas terkait pendaftaran NPWP. Kita beranjak ke pelaporan sekarang, Mas. Ini ini seperti ini loh Mas Rahmat. Gimana? Saya sampaikan sedikit ya kawan pajak ya. Jadi Direktorat Jenderal Pajak ini sedang melakukan improvement, bahasanya itu improvement atau semacam pengembangan lah. Jadi dari proses bisnis yang sudah ada dengan aplikasi-aplikasi yang sudah ada, Direktorat Jenderal Pajak itu ingin memperbarui itu. Jadi namanya itu CTAS, Cortex Administration System. Cortex Administration. Pembaruan sistem inti perpajakan. Jadi kayak misalnya gini nih Mas Ahmad, kan tadi kita ngomong pendaftaran nih. Iya, pendaftaran. Mungkin wajib pajak kawan pajak ada yang pernah bikin NPWP online pakai aplikasi IREK, irek.pajak.go.id. Itu kan beda tuh websitenya dengan DJP Online yang SPT. Nah di CTAS itu nanti akan disatukan. Jadi aplikasi-aplikasi yang rumahnya pisah-pisah ini dijadikan di satu rumah. Terus misalnya kawan pajak lapor SPT kan mesti input lagi nih yang udah dipotong sama perusahaan, ya kan? Iya, betul. Nanti ke depannya dengan aplikasi yang sudah tergabung itu nggak mesti input lagi, dia datanya akan langsung terkoneksi, yang dilaporin sama PT-nya, tempat kerjanya akan masuk ke data pribadinya si wajib pajak. Gitu. Berarti ketika perusahaan itu sudah lapor atas karyawan tersebut nggak usah menginput lagi di SPT. Iya, ini tinggal ketika masa penyampaian SPT kayak sekarang nih. Ya, untuk penyampaian SPT 2023 dia tinggal buka aja di JP Online itu, terus dia tinggal klik bikin SPT, nanti datanya sudah ada di situ. Dia nggak usah input ulang lagi. Otomatisasi, otomatisasi gitu. Dan penyederhanaan ya Mas. Betul. Ini terkait CTAS ini atau pesiap ya Mas? Iya betul. Pesiap ini berlakunya kapan Mas? Atau launchingnya kapan Mas? Launchingnya ya kalau secara rencana secara rencana memang dibarengi dengan pemberlakuan NIK NPWP secara nasional. Gitu. Jadi kenapa? Ya tujuannya kan tadi disatukan itu supaya lebih gampang integrasi data. Nah itu salah satu dengan menggunakan NIK tadi. Jadi karena administrasi pakai NIK, ya diharapkan untuk data-data pendudukan, alamat segala macam, jadi
tidak perlu ada selisih lagi lah istilahnya. Oke, berarti memang DJP ini terus melakukan improvement itu. Jadi salah satunya CTAS tadi ya, berarti Pembaruan. itu ya. Nah, tadi gimana Mas Ahmad mau masuk setelah pendaftaran? Setelah pendaftaran, ya tadi malah ini ya tadi ya disela oleh CTAS ya Mas. Gak apa-apa. Iya, maaf saya amatir saudara. Belum pernah di broadcasting. Maaf suka merendah ini Mas Najib ini kawan pajak. Nah, selanjutnya itu terkait topik pelaporan SPT Mas Najib. Iya, SPT. Okay. Ini kan sedang dalam apa ya Mas Najib, dalam salah satu trending topiknya itu adalah pelaporan SPT Mas Najib. Karena terakhir tuh kalau nggak salah 31 Maret ini ya Mas Najib ya untuk orang pribadi dan 30 April untuk wajib pajak badan ya. Betul. Nah, sebenarnya ada berapa jenis SPT sih Mas? Bisa dijelaskan ya Mas jenis SPT seperti apa untuk pribadi dan badan ya. Jadi kalau pertama batas waktu penyampaian ya, kalau bahasa undang-undangnya itu kalau orang pribadi adalah paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Jadi kalau tahun pajaknya dia disamakan dengan tahun kalender, ya berarti tadi sampai dengan Maret paling lambat. Kalau badan 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Jadi kalau dia masih pakai tahun kalender, maka berakhirnya di April tahun berikutnya gitu. Nah, terus terkait SPT untuk orang pribadi itu SPT tahunan PPh orang pribadi formulirnya adalah 1770. 1770 ya, atau biasanya kalau kita biar simpel nyebutnya 1770 ya kan? Nah 1770 ini ada karena dia lembarannya banyak. Ada 4 kalau saya nggak salah 4 atau 5 lembar. Itu kan isiannya terlalu banyak. Ya kan banyak wajib pajak kita yang cuman sebagai pegawai ya penghasilannya, jadi dia nggak perlu lah bikin laporan keuangan, dia nggak perlu men-state penghasilannya dari pekerjaan bebas kah, dari segala macam itu. Akhirnya Direktorat Jenderal Pajak membuatkanlah versi sederhananya, namanya 1770S. 1770S. S itu sederhana. Nah, isiannya 1770S ini hanya 3 lembar. Lebih sedikit, lebih singkat lah, lebih ringkas. Sekali lagi untuk penyederhanaan lagi ya Pak. Penyederhanaan supaya apa? Supaya wajib kawan pajak tuh nggak males nanti. Banyak banget isiannya ya kan. Apalagi banyak banget wajib pajak yang harus diadministrasikan. Terus setelah itu bagi wajib pajak yang penghasilan tidak lewat PTKP atau di bawah 60 juta rupiah brutonya setahun, dibuatkan formulir 1770 SS. SS ini bukan spesial sambal, Mas Rahmat. Apa Mas? Itu adalah sangat sederhana. Oh, sangat sederhana. Ya. Tadi sederhana, sangat sederhana. Kenapa sangat sederhana? Karena dia cuma 1 lembar. Isiannya cukup 1 lembar. Gitu. Nah, ini untuk wajib pajak yang penghasilan brutonya setahun tidak lebih dari 60 juta. Jadi untuk hartanya pun tidak perlu didetailkan. Jadi cukup berapa harta yang dimiliki, berapa utang yang dimiliki, itu aja. Itu 1770 untuk orang pribadi ya. Kalau untuk badan itu namanya 1771. 1771 ini tidak ada versi sederhananya karena memang kalau badan itu dia harus melampirkan laporan keuangan. Itu hanya saja ada beberapa lampiran khusus yang sifatnya sunnah. Sunnah. Lebih baik kalau disampaikan itu karena ada penyebabnya, misal transaksi afiliasi gitu. Nah itu salah satunya. Tapi kalau yang intinya kalau saya nggak salah sekitar 9 lembar kalau saya nggak salah. SPT itu. Nah, selain SPT 1771 ada variannya yaitu 1771 dolar. Ya, ini untuk wajib pajak yang pembukuannya menggunakan mata uang dolar. Gitu. Tapi untuk mata uang dolar ini dia harus bikin permohonan dulu ke Menteri Keuangan. Karena kita di Indonesia nih kawan pajak, maka bahasanya harus bahasa Indonesia, mata uang harus pakai rupiah gitu. Tapi kalau misalnya ada yang
karena kondisi perusahaan, karena perusahaan dimiliki orang asing, segala macam dan transaksi dengan luar negeri, silakan tapi bikin permohonan dulu. Jadi SPT-nya bahasa Inggris, Iya. Mata uangnya pakai dolar. Mata uang dolar. Tadi permohonannya ke Menteri Keuangan, tapi melalui Kanwil. Kanwil wajib pajak terdaftar ya. Iya, kalaupun masukin permohonan ke KPP, nanti KPP yang akan meneruskan ke Kanwil. Oke. Berarti memang ada beberapa jenis ya. Ada beberapa jenis. SPT ya. Itu kan saya lihat yang saya dengar tadi Mas Najib SPT-nya itu yang 1770, kemudian 1770 SSS dan kemudian 1771 itu yang tahunan ya Mas Najib? Iya, tahunan ya. Kalau yang bulanan itu banyak. Kalau bulanan ada banyak, tapi memang biasanya itu untuk badan sih, untuk PT perusahaan. Oh, untuk perusahaan. Kayak misalnya SPT masa PPh pasal 21. Iya. Sekarang itu karena saking banyaknya, ya kalau PPh ada PPh 21, 4 ayat 2, terus ada 22, ada 23, terus ada 15, ya kan banyak tuh. Akhirnya demi penyederhanaan tadi, Direktorat Jenderal Pajak bikin satu peraturan bahwa dari beberapa jenis pajak itu dapat dijadikan di satu SPT, namanya SPT unifikasi. Ya, diunifikasikan sehingga seluruh pemotongan pemungutan pajak yang tadi pasal 22, 23, 4 ayat 2, 15 itu di satu SPT saja. Nah, kalau yang SPT 21 itu baru launching Januari 2024. Itu pakai online dia, e-Bupot namanya, e-Bupot PPh pasal 21. Oke. Jadi memang tergantung perusahaannya itu ya Mas? Tipe perusahaan. Betul. Ada yang memang dia ngasih gaji setiap bulan, sehingga dia harus lapor pemotongan, atau dia sewa tempat segala macam itu. Jadi biasanya memang tergantung kebutuhan dari perusahaan tersebut. Oke Mas. Secara garis besar ya Mas Najib? Iya. Isian di SPT itu apa secara garis besar aja ini Mas Najib? Secara garis besar kita bicara orang pribadi. Pribadi ya. SPT orang pribadi secara garis besar adalah menampilkan penghasilan neto dari wajib pajak dalam 1 tahun, baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri. Oke. Penghasilan neto. Oke. Setelah itu adalah kalau dia ada pembayaran sumbangan keagamaan, atau kalau di Islam itu zakat. Zakat ya. Terus status PTKP, penghasilan tidak kena pajak, itu diambil dari kondisi di awal tahun pajak. Jadi status menikah atau berapa tanggungan anaknya berapa. Oke. Setelah itu ada berapa penghasilan kena pajaknya dan berapa pajak penghasilannya. Oke. Itu yang umumnya yang diinginkan oleh pemerintah seperti itu. Selain itu juga diisikan daftar harta yang dimiliki. Daftar harta serta daftar utang kalau ada utang, serta tanggungan atau keluarga. Sebetulnya fungsinya apa sih kok kayak fungsinya apa ditulis semua di situ, kepo banget gitu. Jadi sebetulnya gini, kawan pajak itu bisa menjadi tolak ukur ya bagi status kesejahteraan masyarakat warga Indonesia. Gitu. Sebetulnya sudah mumpuni apa enggak sih mayoritas warga kita. Jadi kawan pajak isinya tolong sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kalau memang ada harta ya diisi, ada utang ya diisi. Berkaitan dengan tadi Mas, isian harta tadi Mas. Isian harta itu kan di situ ada, kalau nggak salah ada nilai hartanya berapa ya? Betul. Nah, yang diisikan di situ itu adalah nilai perolehan saat kita memperoleh harta tersebut atau nilai saat ini, Mas Najib? Iya, kalau di situ bahasanya adalah harga perolehan. Harga perolehan. Jadi misalnya Mas Rahmat punya rumah nih, atau orang tuanya Mas Rahmat lah, punya rumah, belinya tahun 80 misalnya kan. Ya tahun 80 misal di Jakarta harga 50 juta wajar. Iya kan? Di Jakarta. Kalau di Jakarta tahun 2024 kayaknya nggak mungkin ada rumah harga 50 juta ya kan? Iya betul. Nah jadi makanya yang diinput adalah waktu belinya tahun berapa, harganya berapa. Jadi tahun 80 balinya 50 juta gitu. Tapi kalau untuk harta-harta yang sifatnya memang
dia naik turun, Ya, contohnya seperti tabungan, ya tabungan itu kan naik turun angkanya tuh, maka itu pakai nilai terakhir, nilai di tanggal terakhir di bulan di tahun pajak tersebut. Oke. Misal di 2023 SPT-nya, maka kalau tabungan itu pakai nilai di 31 Desember. 31 Desember 2023 ya. Iya. Oke Mas Najib. Masih terkait harta tadi Mas. Nah, gimana tuh? Kalau misalkan Mas Najib ada kawan pajak yang lupa Iya. atau karena ketidaktahuannya itu tidak mencantumkan harta di SPT itu. Ya. Seperti apa perlakuannya Mas? Pada dasarnya harta di SPT itu tidak akan mengutak-atik nilai penghasilan di SPT, kecuali harta tersebut didapatkan melalui penghasilan yang belum dilaporkan di SPT. Gitu. Cuman kalau misalnya hanya karena lupa, maka asumsi saya itu dia penghasilan udah dilapor semua. Ya kan di SPT kan. Cuman dia belum masukin harta. Nah, itu tinggal dibetulkan aja. Bikin SPT pembetulan. Tinggal diisi di daftar harta. Oh berarti bisa dibentukkan ya Mas SPT itu ya? Bisa banget. Berapa kali Mas? Berkali-kali selama belum diperiksa. Selama belum diperiksa. Berarti tenggat waktunya itu sampai kapanpun selama belum diperiksa. Iya. Selama belum diperiksa dia bisa betulkan ke SPT-nya. Oke Mas. Nah, saya melihat juga Mas di beberapa artikel dan berita itu terkait tarif baru Mas, terkait TER Mas, tarif efektif rata-rata. Kalau nggak salah itu ya Mas. Bukan Terajana ya. TER Mas. Bukan Bukan itu ya Mas. Oke Mas. Itu apa Mas? Bisa dijelaskan nggak Mas ke kawan pajak? Nah, seperti itu apa? Ini kaitannya sama CTAS tadi. Pembaruan aplikasi ya. Jadi untuk menyederhanakan, terus karena kan aplikasi mau disatukan semua nih di satu rumah. Gimana caranya data-data ini bisa saling terintegrasi dan tidak memberatkan sistem. Dulu pemotongan pajak PPh pasal 21 ya atas pegawai itu diambil nilai neto. Jadi brutonya berapa setiap bulan nih. Brutonya berapa di bulan itu dikurangin pengurangan biaya jabatan, BPJS segala macam sehingga dapat neto, dikurangin PTKP-nya dia berapa satu bulan, baru dapat pajak terutangnya berapa. Kalau pegawainya banyak, maka sistem akan bekerja lebih berat. Ya kan? Nah, padahal kita tujuannya kita mau sederhanakan nih dan datanya supaya gampang pertukaran data lebih mudah di internal sistem ya. Maka dibuatlah perhitungan tadi pakai kalau bahasa aturannya bukan TER memang. Tidak ada kata TER di PP 58 atau di PMK 168 itu nggak ada. Cuman untuk memudahkan wajib pajak mengingat itu pakainya TER memang, tarif efektif rata-rata. Nah, sekarang kalau pakai tarif efektif rata-rata, penghasilan yang dipakai adalah nilai penghasilan brutonya. Penghasilan bruto ya? Langsung brutonya berapa, kalikan tarif, itu pajaknya. Setiap bulan tuh. Nanti baru di masa pajak terakhir, ya normal itu di Desember, baru dia dikalkulasi ulang, ya berapa yang sudah dipotong dan berapa yang seharusnya dibayarkan ke negara. Nah, kalau selisih, misalnya yang seharusnya dipotong lebih besar daripada yang udah dipotong, kan ada kurang nih, nanti di Desember gak kurangnya. Terus kalau misalnya yang seharusnya terutang lebih kecil, daripada yang sudah dipotong, artinya kelebihan nih dibalikin oleh pemberi kerja, gitu. Terus misalnya sama impas ya maka jadi nol ya. Gitu. Mas. Saya lihat juga di beberapa artikel Mas. Jadi ada isu juga Mas Najib bahwa TER ini dengan adanya TER ini tarif pajak menjadi lebih besar. Bisa diterangkan nggak Mas? Enggak, jadi tarif PPh itu tetap ya ada di pasal 17 Undang-Undang PPh ya, kawan pajak ya. Itu tetap yang 5%, 15%, 25, 30, 35. Itu nggak berubah. Makanya tadi saya bilang, nanti di masa pajak terakhir akan dihitung. Misalnya dia merasa, setiap bulan saya lebih gede pemotongannya. Betul. Iya, nanti di Desember akan dihitung ulang. Kalau misalnya kelebihan, itu dibalikin nanti. Berarti intinya salah ya Mas, asumsi itu salah ya, isu itu? Iya,
karena tarif PPA tetap tidak berubah. Tetap ya. Dan intinya akan disinkronisasi pada Desember itu ya Mas? Betul. Oke Mas. Tadi kan kita sudah berbicara tentang pelaporan SPT, kemudian lapor SPT harta. Nah sekarang Mas, kalau ada kewajib pajak yang tidak melaporkan SPT-nya atau tidak membayarkan SPT-nya, itu ada konsekuensi nggak Mas untuk wajib pajak tersebut? Kalau dia nggak lapor SPT, tidak lapor doang ya. Iya. Jadi artinya SPT itu sebetulnya nihil, nggak ada pajak yang dibayar, tapi dia nggak lapor. Itu denda administrasi. Oke. Dendanya sampai dengan saat ini, ketika video ini dibuat, itu masih 100.000. Oke. Ya, 100.000 satu SPT per tahun. Bukan per tahun, ya per tahun itu satu SPT berarti. Jadi walaupun misalnya SPT tahun 2020 udah telat nih sampai 4 tahun misalnya, tapi tetap 100.000. Gitu. Kalau telat bayar, jadi SPT-nya itu sebetulnya ada pajak yang masih harus dibayar misalnya. Iya, betul. Jadi 2 dia kenanya, telat lapor, telat bayar. Telat bayar ini nanti akan ada kena dendanya itu ada sekian persen, jadi persentasenya ditentukan setiap bulan. Sejauh ini sih yang saya temuin paling tinggi 0,99% sih. Oke. 0,99% dikalikan berapa kurang bayarnya, terus dikalikan berapa bulan dia terlambat bayar. Gitu. Oke. Kalau untuk wajib pajak badan Mas Najib, Iya. berapa dendanya? Wajib pajak badan SPT itu kalau telat lapor 1 juta. 1 juta. 1 juta kan tadi 100.000. Iya. Gimana nih kalau badan 1 juta? Iya. Kalau tadi telat bayar sama dengan yang orang pribadi. Oke Mas. Iya. Oke, berarti memang konsekuensinya itu Mas. Iya, itu Berapa sanksi denda ya Mas? Iya. Najib, ya? Sekarang kalau lapor SPT, tapi laporannya itu asal-asalan Mas, atau tidak benar Mas. Nah, Konsekuensinya seperti apa? di undang-undang itu, di undang-undang KUP pasal 39 ayat 1 huruf D itu disebutkan bahwa barang siapa yang menyampaikan surat pemberitahuan, SPT itu surat pemberitahuan ya, Iya. kepanjangannya. Surat pemberitahuan dan atau keterangan yang tidak benar sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, maka dapat dipidana. Dapat dipidana. Dapat dipidana. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya isiannya nggak benar dan itu menimbulkan kerugian pada negara, pada keuangan negara, maka itu bisa dipidana. Oke. Berarti ada beberapa konsekuensi ya. Iya, Jadi, betul. kalau nggak lapor ini, kalau lapornya nggak jelas, kalau nggak lapornya nggak benar, Ya, ada konsekuensi lagi. konsekuensinya. Jadi isiannya memang harus kawan pajak pastikan isiannya itu benar, sesuai dengan kejadian atau kenyataannya seperti apa. Memang di SPT itu unsur agar SPT itu diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak itu ada berapa unsur Mas? Kalau yang diterima, maksudnya diterima ini biar SPT-nya masuk berarti dia itu sebetulnya secara formal aja. Isiannya sudah diisi gitu. Jadi misalnya penghasilannya berapa, itu sudah ada isinya. Cuman kalau secara itu, kalau dulu zaman masih pakai kertas, ya memang harus dicek satu-satu. Oke. Karena sekarang udah pakai sistem, sudah dibantu dengan aplikasi, ya pokoknya selama aplikasinya dia tidak menolak submit SPT, maka itu secara formal sudah diterima SPT-nya. Secara formal sudah masuk ke sistem ya. Betul. Tapi secara isiannya Itu secara materialnya harus ada unsur benar sama apa lagi Mas? Tadi ada benar. Kalau secara material itu cara penghitungannya harus benar, penetapan tarifnya benar, terus isiannya sudah sesuai kenyataan apa enggak gitu. Memang ada pengujiannya. Itu ada di namanya fase pengawasan namanya. Oh, ada fase pengawasan. Ada seksinya sendiri. Oh, ada seksinya. Jadi intinya ya masuk kalau memang sudah merasa benar ya nggak apa-apa submit aja SPT-nya. Oke. Berarti memang harus pertama tepat waktu kayak Iya. Kemudian seperti yang disampaikan tadi benar, terus lengkap sama jelas ya Mas. Betul banget. Keren. Ini emang
Tapi Antung nggak ini ya, bukan di broadcasting aslinya kan? Saya Jago banget tuh pembawaannya, keren loh. iya Mas, karena saya ini sudah beberapa tahun ketemu Mas Najib ini soalnya. Oh iya. Keren. Nih gimana kawan pajak kalau jadi host tetap nih Mas Rahmat? Cocok lah ya? Daripada saya, beliau ini, wah. Lanjut. Lanjut. Terlalu menyeleweng terhadap topik ini Mas. Lanjut ya Mas Najib ya. Ya lanjut. Masih terkait topik pelaporan SPT Mas. Ya. Bisa nggak Mas wajib pajak atau kan pajak ini berkonsultasi Ya. ke Kantor pajak. kantor pajak ya? Oke, bisa banget gitu kawan pajak. Jawabannya cuma 2 kata, sebetulnya bisa Bisa banget. banget. Dan ini nanti akan diakomodasi di CTAS tadi, aplikasi terbaru. Nanti akan dibikin di DJP Online itu. Kalau sekarang kita tahu kan DJP Online. Ya. Ada menunya. Kita mau live chat, Ya. terus atau kita mau minta dibikinkan kelas pajak, Oke. minta diadakan sosialisasi, boleh banget. Boleh banget. Malas kalaupun sekarang kalau kondisi sekarang belum ada di aplikasi, Ya. kepingin kawan pajak nih di kantornya, di rumahnya, itu bisa request ke masing-masing kanwil, bisa di wilayahnya atau ke KPP terdekat. Boleh banget. Kita seneng kok misalnya ada yang Pak Mengundang. minta dong ya. Mengundang. Dan itu ya kawan pajak bebas polio, bukan bebas biaya. Karena kalau bebas polio itu vaksinasi. Vaksinasi Mas. Jadi nggak ada biayanya kawan pajak ya. Jadi barang siapa yang ingin bertemu Mas Najib, mohon diundang untuk acara sosialisasi. Ya, Mas Ya, Najib ya, boleh. kurang lebih seperti itu ya. Mas Najib ya. Yang penting tadi ada permintaannya jelas, ada suratnya. Ya. Atau memang kalau lewat online ya nggak apa-apa ya. Karena gini kawan pajak, kenapa saya bilang harus jelas? Karena nanti kalau memang ada permohonan dari kawan pajak, kita harus bikin surat tugas. Oke. Itu kan kalau nggak diomelin nanti sama internal audit. Oh, iya. Iya, takut banget. Memang harus ada penugasan dari kantor. Oh Tidak iya, resmi ya. betul. Dan yang jelas tidak dibungut biaya kawan pajak. Tidak. Tadi kan kalau konsultasi terkait sosialisasi Mas Najib. Iya. Masih terkait konsultasi deh Mas. Iya, Kalau kita datang ke kantor pajak, iya. misalkan ke KPP atau ke Kanwil, Oke. itu sebagai wajib pajak itu menemui siapa Mas? Ya, jadi kalau mau ke KPP, pada dasarnya kalau layanan konsultasi itu adanya di KPP. Ya, di Kanwil itu sebetulnya tidak ada konsultasi di Kanwil. Oke. Cuman memang kalau untuk sosialisasi masih bisa kalau ada request. Oke. Kalau datang ke KPP, kawan pajak, jangan lupa pertama buka website itu kunjung.pajak.go.id. Ya, kunjung.pajak.go.id. Di situ isikan biodata dan isikan kantor tujuan. Mau ke KPP mana? Oke. Nanti ketemunya kalau di KPP itu nanti ketemu dengan helpdesk, petugas helpdesk. Oke. Di situ memang tujuannya menjawab keresahan wajib pajak. Berarti di front office itu ya Mas helpdesk ya? Ya, di TPT, tempat pelayanan terpadu. Di situ memang. Nanti silakan bisa ditanyakan mau nanya apa. Yang penting bikin dulu antrian di kunjung.pajak. Kenapa sih harus bikin? Supaya tercatat kawan pajak. Tercatat dan bisa direkap. Oh, KPP ini tuh sekian yang datang. Oke. Dan terkontrol. Jadi kalau misalnya kelihatan kan enak tuh. Oh, ini rame terus kantor pajak. Nanti gimana caranya supaya tidak terlalu padat. Terus pelayanan juga jalannya lancar. Seperti itu. Berarti bisa dikatakan dimanapun kita, misalkan ada orang dari NPWP-nya Klaten Ya, misalkan. Klaten. Nah, kemudian dia sedang bekerja di Jakarta. Nah, bisa. Berkonsultasi di KPP di Jakarta. Bisa. Cuman memang terbatas. Karena KPP-nya nggak bisa buka data si wajib pajak Klaten ini. Tapi kalau cuma pertanyaan-pertanyaan tentang perpajakan, Secara umum ya. itu bisa. Secara peraturan bisa. Ya, misalnya saya minta mau isi SPT, caranya gimana, ajarin, itu bisa. Oke. Selain konsultasi offline Mas Najib, Ya, bisa nggak konsultasi secara online Mas Najib? ya online sekarang memang kita kepengennya sih bisa ya. Cuman kan kita tergantung dengan ketentuan yang dibuat.
supaya juga tidak mengganggu aktivitas dari petugas. Gitu. Karena memang sampai sekarang untuk di KPP tidak ada petugas khusus untuk yang megang online tadi. Palingan kawan pajak bisa telepon ke 1.500 200 atau 1.500. live chat di pajak.go.id, itu ada kolom live chatnya di bawah. Oke, berarti ada call centernya ya Mas? Ada call center. 1.500 200 ya. Oke. Oke Mas Najib. Ya, 1.500 200. Nanti editor tolong dibikin ya 1500200. Oke. Mantap. Udah habis ya? Belum. Waduh. Sabar. Ini sini mau buka atau gimana Mas Najib ini? Belum. Oh, belum ya. Ini walaupun suasana itu kayak temaram-temaram gitu ya, kayak maghrib gitu ya, War. Tapi ternyata di luar terang banget. Terang banget di luar masih. Oke Mas Najib. Beranjak ke tadi sudah pendaftaran NPWP, Iya. laporan SPT. Kita beranjak ke isu-isu lain. Wah, lu jangan terlalu banyak makan isu. Nggak bagus. Ini karena menjawab keresahan kawan pajak, Mas Najib. Jadi ada beberapa pertanyaan memang di media sosial saya itu ada beberapa keresahan yang disampaikan. Kemudian saya akan menyampaikan kepada ahlinya ahli, gitu. Yaitu core of the core, yaitu salah satunya Mas Najib tentunya kalau di Kanwil DJP Jagut ya. Iya, apa tuh? Ini Mas Najib terkait tax ratio. Iya. Apa ini sebenarnya Mas? Tax ratio. Agak berat ya Mas Najib ya. Oh, ya tolong Pak Dirjen ya, bantu saya menjawab ini Pak Dirjen. Ya pada dasarnya teoritis aja ya. Ya, teoritis. Itu kan hanya membandingkan pendapatan bruto warga negara dengan penerimaan pajak. Oke. Ya itu menghitung atau menilai kemampuan sebuah negara, apakah negara tersebut dapat berjalan hanya dengan uang atau penerimaan negara yang dari pajak. Oke. Gitu. Kalau dia semakin kecil nilainya, artinya nggak mampu. Kalau nggak mampu, berarti harus butuh pemasukan lain dong. Iya. Dari mana? Yaitu utang negara gitu. Semakin tinggi semakin bagus. Artinya negara mampu menjalankan atau membiayai operasional negara hanya dengan penerimaan negara dari pajak tadi salah satunya. Pajak. Saya melihat juga beberapa artikel, Mas. Memang pajak ini merupakan yang terbesar kontribusi dari APBN nih, Mas Najib. Sebenarnya alokasi uang pajak itu, uang pajak wajib pajak itu kemana Mas larinya? Iya, kan sebetulnya kan kalau dulu orang taunya ya, wah bayar pajak ke orang pajak gitu. Padahal enggak sebetulnya, kan bayar pajak tuh ke kas negara. Oke. Jadi memang Direktorat Jenderal Pajak khususnya tidak tahu menahu, nggak bisa tuh ngapa-ngapain tuh uang yang sudah disetor ke negara. Karena masuknya ke kas negara. Memang secara billing langsung ke kas negara ya? Jadi nggak bisa diapa-apain. Udah masuk kas negara, nanti ada namanya setiap tahun itu negara kita bikin rencana anggaran. Ya, itu ada kalau di Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran. Terus nanti juga dibahas di DPR berapa yang dibutuhkan untuk tahun depan kayak gitu. Nanti di situ barulah pada dasarnya uang yang dari pajak dia yang masuk ke negara itu akan dipakai untuk seluruh kebutuhan negara. Seluruh kebutuhan negara. Iya. Contoh Misal kalau dia ada subsidi. Misal subsidi yang sekarang kan paling BPJS. Yes, betul. Subsidi BBM. Terus bisa juga pembangunan jalan negara ya. Kalau dia jalan provinsi artinya pakai uang dari pemerintah daerah. Dan uang yang diterima yang masuk ke kas negara pemerintah pusat itu juga bisa disebar ke masing-masing pemerintah daerah tergantung kebutuhan pemerintah daerah. Oke, berarti Gitu. memang alokasinya bermacam-macam. Iya, Sesuai sekolah juga. Untuk menggaji guru juga. Gaji guru juga. Memang kalau disebutin satu-satu bisa sampai malam ya Mas? Terus buka puasa. Tadi katanya buka puasa.
Tapi jangan lah, masih tahu masih lama. Kasihan ini tukang kamera, kasihan. Iya. Walaupun beliau sudah berpengalaman kan di broadcasting, cuman kasihan lah, janganlah gitu. Ya udah deh, kita Gimana? satu pertanyaan lagi, Mas. Wah, silakan. Menarik tadi dibahas terkait CTAS, Mas Najib. Iya. Di CTAS itu apa saja, Mas, menunya? Iya. Itu menggunakan web atau aplikasi, Mas? Web based ya. Web based ya. Based. Jadi nanti ada tadi pendaftaran. Pendaftaran. Ya. Terus nanti ada pelaporan untuk SPT. Terus nanti di situ juga akan diakomodasi pembuatan laporan keuangan sederhana untuk mendukung UMKM. Terus ada juga pelayanan konsultasi tadi, ya bisa dua arah konsultasinya atau bisa satu arah. Terus ada juga untuk administrasi lain terkait utang pajak. Kan kalau sekarang kan masih manual tuh, kirim surat. Iya. Nanti akan diakomodasi secara sistem. Terus juga terkait pembayaran yang sekarang setiap kode billing kita nggak tahu nih udah bikin kode billing. Iya. Misalnya. Betul. Nah, nanti akan dibikinkan dashboard-nya. Jadi kita bisa pantau mana yang udah kita bikin dan belum dibayar gitu. Terus kode billing juga nanti akan ada opsi bisa disatukan supaya bayarnya gelondongan sekali bayar. Oke. Gitu. Berarti penyederhanaan sistem administrasinya Ya. itu lengkap ya, Mas? Nah, seperti itu. Dari macam-macam, Mas. Iya. Jadi satu. Jadikan satu. Gitu kan. Jadi kita tidak terpecah-pecah. Tidak terpecah belah. Iya, betul, Mas. Menjadi satu dan simple. Gitu. Sampai speechless gitu ya. Iya. Mau bikin closing aja sampai lupa. Iya. Ini tadi kan saya udah bilang terakhir gitu, Mas. Nah. Tapi mau closing agak ini, Mas, agak belibet ini Gitu ya. dan terkekang pikirannya. Terkekang. Iya. Astaga. Iya. Oke, kawan pajak. Dor. Ini wah kayaknya saya memang Mas Rahmat ini saking menikmati ya tanya jawab dengan saya. Sampai dia tuh Iya, sebenarnya kalau boleh gimana, Mas? Masih ada beberapa pertanyaan, Mas. nah, berarti gini kawan pajak, nanti kita request ya kan biar Mas Rahmat bikin lagi Q&A kayak gini nih. Ya, gimana kawan pajak, setuju kan? 7, 8, 9, 10. Kayaknya belum dijawab, Mas, kok udah jawab setuju. Oh iya dong, kan ini saya punya indra ke-7. Ketujuh. Oh. Iya. Jadi jangan lupa nih kawan pajak ke follow, di subscribe nih akun YouTube kita Kanwil DJP Jakarta Utara, akun Instagram @pajakjakut, akun Twitter atau X ya sekarang ya @pajakjakut juga gitu. Tuh di follow tuh supaya dapat informasi. Ya. Nanti tukang edit, tolong Kang edit ya. Aduh ganteng banget Kang edit, Masya Allah. Ya gitu Kang Rahmat. Mas Ajib, ada saran-saran atau ada ya hal-hal yang ingin disampaikan Mas Ajib terkait pelaporan SPT yang tinggal beberapa hari? Ya, jadi kawan pajak jangan lupa ya submit SPT-nya, isi dengan benar, lengkap, jangan lewat tenggat waktu. Kalau memang ada yang nggak ngerti bisa ditanyakan, jangan takut gitu, karena bertanya itu tidak dipungut biaya. Ya, sebesar pun. Baiklah kawan pajak, akhirnya kita Sampai di ujung acara. Dan ketemu lagi Di episode berikutnya. Nanti kita bikin lagi yang ada Mas Rahmat. Terima kasih. Sama-sama Mas Rahmat. Semoga sukses selalu, sehat selalu, Oh iya. puasanya lancar-lancar selalu. Amin ya Allah. Begitu juga kawan pajak, semoga sehat selalu dan sukses selalu. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bijak pajak.